Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Muhammad Agil Jaya Saputra dari kelas 10 DRBK 1. Di video ini saya mau menjelaskan pengertian logika dan algoritma. Yang pertama ada logika. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang artinya pertimbangan akal pikiran dan dinyatakan dalam bahasa. Logika disebut dengan logike epites atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara luas, tepat, dan lurus. Definisi logika ada dua, yaitu 1. Penalaran atau bentuk pemikiran. 2. Ilmu memberikan prinsip-prinsip agar berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Yang kedua ada algoritma. Algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalah pada tahun 825 Masehi. Pengertian algoritma itu sendiri yaitu suatu aturan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan algoritma ada 3 definisi, yaitu 1. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. 2. Suatu prosedur langkah-langkah yang berintegrasi. 3. Juga suatu metode dalam menyelesaikan suatu masalah. Tahap-tahap dalam menyelesaikan masalah yaitu 1. Memahami masalah. 2. Merencanakan pemecahan. 3. Melaksanakan pemecahan masalah. 4. Dan memeriksanya kembali. Dalam memeriksanya itu apakah udah ada penyelesaiannya. Adapun kriteria pemilihan algoritma yaitu 1. Ada output. 2. Efektivitas dan efisiensi. 3. Jumlah langkahnya berhingga. 4. Berakhir atau semi algoritma. Dan yang terakhir terstruktur. Suatu algoritma dibilang bagus apabila algoritma menghasilkan output yang tepat guna. Contoh sebuah prosedur yang surat kita kirim ke teman. 1. Tulis surat pada sebuah kertas. Ambil sebuah amplop, masukkan surat itu ke dalam amplop, tutup amplop dengan perekatnya, tulis nama kalian, tulis nama teman kalian, tulis alamat kalian, tulis alamat teman kalian di kertas amplop itu. Tempel perangko pada amplop, bawa surat itu ke kantor pos agar pegawai kantor pos itu mengirim suratnya kepada teman kalian. Tahapan analisa algoritma. Bagaimana merencanakan suatu algoritma. Terus bagaimana menyatakan suatu algoritma. Contoh dengan bahasa semu dan diagram alur. Contoh menyelesaikan luas segitiga. Yang pertama start, kemudian masukkan alas segitiga dan tinggi segitiga, kemudian pakailah rumusnya dan cetak luasnya, kemudian stop atau selesai. Lanjut ada pengenalan flowchart. Flowchart merupakan gambar yang memperlihatkan antar proses beserta instruksinya. Gambarannya bisa berupa simbol. Flowchart merupakan langkah awal dalam membuat program. Dengan flowchart ini memudahkan dalam bahasa pemrograman. Flowchart adalah bagian yang menunjukkan alir di dalam program. Flowchart mempunyai jenis yaitu bagian alir sistem, dokumen, skematik, program, dan proses.
Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari sistem atau apa yang dikerjakan sistem. Dua dokumen flowchart yaitu bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Skematik flowchart yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem, tapi ada kesulitannya yaitu dalam menggambarnya. Program flowchart yaitu menjelaskan rinci-rinci dari proses program. Proses flowchart berguna bagi analisis sistem untuk menggambar proses dalam suatu prosedur. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya Tengku Muhammad Agil Jaya Saputra dari kelas DRBK 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.